Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu anggota Coworking Space Batu Nunggal Bandung yang kami hormati, pada kesempatan ini kami tim dosen program studi D3 Pemasaran Digital Universitas Telkom akan sharing mengenai digital tools marketing bagi UMKM. Sharing ini dilakukan dalam rangka pengabdian masyarakat kolaborasi internal yang berjudul Implementasi Digital Tools untuk Coworking Space Batu Nunggal Bandung menggunakan digital ads, augmented reality-based social media content, dan enterprise resource planning. Sebelum saya memaparkan mengenai digital tools marketing dan digital ads, izinkan kami dari tim digital marketing memperkenalkan diri terlebih dahulu. Materi ini akan dibagi menjadi dua bagian yang akan disampaikan oleh saya, Betani Suryawardani, SEMM, dan Ibu Dr. Astri Wulandari, SEMM. Pemasaran digital adalah suatu kegiatan pemasaran untuk mempromosikan sebuah merek produk atau jasa dengan menggunakan media digital atau internet. Kelebihan dari pemasaran digital adalah dapat menjangkau konsumen secara mudah, cepat dan efektif, relevan dan biaya pemasaran yang terjangkau. Pemasaran digital sudah banyak diimplementasikan perusahaan dan organisasi dalam berbagai cara. Yang umum dilakukan adalah yang pertama SEM atau Search Engine Marketing, di mana strateginya melalui pemanfaatan SEO atau Search Engine Optimization dan SEA atau Search Engine Advertising. Yang kedua adalah Social Media Marketing atau SMM, di mana strategi yang dapat dilakukan melalui Social Media Optimization dan Social Media Advertising. Teknologi menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan di berbagai generasi dan lapisan masyarakat. Setiap perusahaan dan bisnis dituntut untuk dapat mengimplementasikan berbagai tools digital untuk dapat meraih target pasar dan agar dapat bersaing di lingkungan bisnis. Salah satu tools yang umum digunakan oleh perusahaan atau unit bisnis adalah SEM atau Search Engine Marketing. SEM adalah bentuk pemasaran di internet untuk meningkatkan visibilitas website di halaman hasil mesin pencarian. Dengan menggunakan strategi SEM, pemasar dapat meningkatkan kemungkinan calon konsumen mengunjungi website bisnis Anda ketika mereka mencari informasi mengenai produk atau jasa beserta ulasannya. SEM tidak hanya menggunakan tools yang disediakan oleh Google, tetapi juga bisa mencoba Yahoo Search Marketing, Facebook Ads, Bing, Baidu, dan lain-lain. SEM juga masih melibatkan teknik Search Engine Optimization organik atau pencarian langsung dengan memanfaatkan penggunaan kata kunci di website Anda. Lalu apa perbedaan SEM, SEO, dan SEA? SEM adalah akronim dari Search Engine Marketing. Bisa dikatakan SEO dan SEA adalah komponen kategori dari SEM. SEM lebih general. Jika SEO hanya mengoptimalisasi website secara organik dan SEM mengoptimalisasi website melalui iklan yang berbayar, maka SEM ini memastikan kedua usaha optimalisasi di atas, yaitu SEO dan SEA, berjalan secara optimal. Jika perusahaan melakukan SEM, maka perusahaan akan mencoba untuk mempertimbangkan aspek-aspek selain yang ada di website dan mesin pencari. Tidak hanya dari SEO dan SEA saja, namun juga dari sudut pandang audiens atau pelanggan Anda. Cara kerja SEM, Google Ads atau Bing Ads. Pertama, Anda sebagai pengguna melakukan registrasi pada layanan Google Ads atau Bing Ads. Selanjutnya, Anda juga harus menentukan detail kampanye digital yang diinginkan, misalnya jumlah anggaran yang Anda sediakan, kata kunci yang menjadi sasaran, lokasi yang diinginkan, dan lain sebagainya. Kedua, mesin pencari akan melakukan pelelangan di antara para pengiklan yang menyasar keyword yang sama. Pelelangan ini dilakukan seketika
saat pengguna mesin pencari mengetik keyword yang mereka inginkan pada mesin pencarian. Ketiga, mesin pencari akan menampilkan pemenang lelang pada halaman hasil mesin pencari. Keempat, Anda sebagai pengguna layanan SEM akan mendapat laporan kinerja iklan Anda. Selanjutnya, Anda harus membayar sejumlah klik yang Anda dapatkan. Untuk menjalankan SEM, kita sebagai pengiklan harus terlebih dahulu melakukan riset keyword untuk memilih kata kunci yang akan dijadikan market atau sasaran. Tapi patut diingat bahwa cara riset keyword untuk SEM berbeda dengan cara riset keyword untuk SEO. Jangan sampai salah, karena akan berakibat pada anggaran iklan yang bengkak tanpa menghasilkan penjualan atau konversi. Kemudian, Anda menetapkan budget yang ingin Anda habiskan untuk beriklan. Lalu berapa lama Anda ingin menghabiskan budget tersebut. Dan terakhir, pemilihan target bisa berdasarkan wilayah, demografi, atau yang lain. Selain itu, iklan akan berjalan dan Anda harus siap menangani beberapa kemungkinan yang bisa terjadi. Berikut ini adalah contoh dari SEM dan SEO, di mana pada saat seseorang mencari hotel di mesin pencari Google misalnya, maka pada halaman Google akan muncul beberapa website yang terkait dengan kata kunci yang dicari. Inilah cara kerja SEM dan SEO, di mana perusahaan akan mengupayakan websitenya muncul di halaman awal mesin pencarian, sehingga calon konsumen akan dapat mengakses website kita dan melihat produk atau jasa yang kita tawarkan. Contoh berikutnya adalah misalnya seseorang ingin belajar SEO dan akan mencari pada search engine. Maka, melalui strategi SEM, akan merekomendasikan website-website yang sesuai dengan kata kunci yang dicari. SEM dapat secara organik maupun berbayar melalui search engine advertising. Kita bisa melihatnya ada tanda ad atau advertise di link website tersebut. Seperti telah kita ketahui bahwa strategi SEM dapat juga memanfaatkan media sosial atau social media marketing atau SMM. SMM dapat dilakukan melalui social media optimization dan social media advertising. Secara sederhana, social media marketing adalah proses marketing yang dilakukan melalui sosial media. Biasanya media sosial yang digunakan adalah Facebook, Instagram, atau Twitter. Namun, maknanya bisa lebih luas. Jadi, media sosial marketing adalah sebuah aksi pembuatan konten. Konten inilah yang nantinya akan menarik perhatian masyarakat. SMO atau Social Media Optimization adalah penggunaan jaringan media sosial untuk mengelola dan meningkatkan brand exposure dan brand engagement. Pengoptimalan media sosial dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran akan produk dan layanan baru, terhubung dengan pelanggan, dan mengurangi potensi berita yang merusak. Konsep optimasi ini mirip dengan SEO. Anda perlu mencari tahu konten apa yang dicari audiens, melihat platform media sosial mana yang cocok untuk brandmu, dan menjalankan strategi marketing yang sesuai. Iklan media sosial atau social media advertising adalah sebuah strategi pemasaran yang memungkinkan Anda untuk melakukan penayangan iklan berbayar pada platform media sosial. Iklan berbayar ini memampukan Anda untuk mempromosikan konten yang telah Anda buat pada akun sosial media tertentu untuk mencapai target pemasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Promosi yang dilakukan pada media sosial yang fleksibel membuat banyak orang menggunakan layanan ini demi mencapai goals yang ingin mereka capai. Fleksibel yang dimaksudkan adalah Anda dapat menyesuaikan semua pengaturannya sesuai dengan kebutuhan bisnis Anda.
Selanjutnya adalah platform-platform yang dapat digunakan untuk social media advertising. Layanan iklan yang disediakan oleh media sosial yang ada saat ini memudahkan Anda untuk mengatur semuanya sesuai dengan kebutuhan dan keperluan produk bisnis Anda. Anda bisa mengatur 4 hal berikut dalam setiap media sosial yang Anda gunakan, yakni goals, target audience, durasi waktu, dan budget. Yang pertama, Facebook Ads. Dengan pengguna lebih dari 2 miliar orang di seluruh dunia, menggunakan layanan iklan Facebook bisa jadi salah satu pilihan Anda. Dalam iklan Facebook, terdapat 3 goals yang bisa dipilih. Yang pertama, awareness, yaitu meningkatkan kesadaran audiens akan bisnis Anda dan memperluas jangkauan audiens. Yang kedua, consideration, yaitu membangun traffic ke website yang Anda taruh pada akun profil Anda, meningkatkan engagement rate, dan mendorong audiens untuk berkomunikasi dengan Anda lewat Facebook Messenger. Yang ketiga, conversion, yaitu meningkatkan pembelian dan kunjungan ke akun profil Anda. Selain itu juga mendorong audiens untuk datang ke toko offline Anda. Penggunaan media sosial Instagram rasanya tidak perlu kita pertanyakan lagi. Dengan pengguna global lebih dari 1 miliar, tentu Anda akan dapat menjangkau sebagian dari pasar yang sangat besar. Jika Anda mendapatkan 1% saja dari total pengguna, Anda pasti sudah mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Di Instagram juga terdapat 3 goals yang bisa Anda capai. Penjelasannya sama seperti penjelasan Facebook sebelumnya. Media yang digunakan juga beragam dan tidak hanya satu bentuk. Jadi Anda bisa memaksimalkan iklan yang ada dengan konten yang beragam. Yang ketiga, Twitter Ads. Penggunaan iklan dalam Twitter sering digunakan oleh pebisnis karena sistem pembayarannya yang terbilang cukup menguntungkan. Cost per interaction atau CPI adalah sistem yang akan meminta Anda membayar iklan yang telah ditayangkan hanya saat ada interaksi dari audiens seperti share, retweet, favorite, dan lain-lain. Intinya, perhitungan iklan yang akan dikenakan kepada Anda hanya akan terjadi jika konten iklan Anda mendapatkan perhatian dari audiens dengan respon yang diberikan. Media untuk Anda beriklan juga beragam. Anda dapat menyesuaikannya dengan goals dari iklan Anda. Yang keempat, TikTok Ads. Sosial media TikTok masih terbilang sangat baru dari sosial media yang lainnya. Namun, jumlah pengguna aktifnya tidak dapat kita lihat sebelah mata. Dengan pengguna aktif sejumlah 680 juta orang, Anda dapat memanfaatkan iklan di TikTok. Jika target audiens dari produk Anda merupakan generasi Z, maka TikTok dapat menjadi sosial media yang cocok untuk Anda beriklan. Jadi, dapat disimpulkan secara garis besar bahwa Search Engine Marketing atau SEM adalah pemanfaatan internet untuk pemasaran dan promosi produk atau jasa pada kelompok target konsumen, di mana dilakukan dengan menggunakan media website dan konten promosi yang dibagikan melalui sosial media. Diharapkan dengan strategi SEM tersebut, pada saat target konsumen melakukan pencarian melalui mesin pencari ataupun sosial media, maka website dan produk perusahaan dapat mudah ditemukan sehingga traffic pada website dan media sosial meningkat dan konsumen dapat mencari informasi lebih dari perusahaan tersebut serta meningkatkan penjualan. Perusahaan juga perlu melakukan evaluasi dan pengukuran kinerja strategi SEM ini secara berkelanjutan agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Dampak persaingan SEO yang ketat, maka perusahaan berusaha lebih kreatif dan dengan ekstra untuk meraih pelanggan yang akan membeli produk atau jasa yang ditawarkan. SEM adalah salah satu trik untuk mendapatkan target pasar yang dibidik dengan lebih cepat dan lebih luas. Sedangkan SEO adalah trik memaksimalkan penjualan website
Akan tetapi, jalur SEO organik bersifat lama dan cenderung membutuhkan banyak waktu. Maka, SEM hadir sebagai pelengkap untuk sebagian Anda yang ingin menyegerakan produk atau jasa yang Anda tawarkan menyebar di seluruh Nusantara, bahkan dunia dengan waktu yang sangat cepat. Keuntungan dengan menggunakan teknik SEM akan membuat langkah Anda 10 kali lebih cepat daripada menggunakan SEO organik. Sistem kerja sistem pembayaran SEM biasanya yaitu PPC atau Pay Per Check atau Pay Per Impression. Untuk PPC yaitu sistem pembayaran iklan dengan perhitungan berdasar pada banyak klik yang bisa dilakukan oleh customer yang klik ke iklan tersebut. Pay Per Impression sistem periklanannya lebih pada beberapa kali penayangan iklan itu. Manfaat SEM berperan untuk tingkatkan pengunjung serta tentunya akan ditingkatkan popularitas dan keyword yang akan ditargetkan. SEM bisa dengan segera membidik ruang pemasaran sesuai dengan tujuan customer yang sesuai dengan produk perusahaan. Jadi, teknik SEM ini tidak menggunakan sama sekali teknik SEO yang rumit, meskipun tentunya membutuhkan kos yang banyak. Secara singkat, SEM yaitu arti yang lebih luas atau di atasnya SEO, di mana maksud SEO untuk tingkatkan ranking serta pengunjung organik. Tetapi SEM lebih ke penargetan pemakai search engine lewat iklan yang dibayar berbentuk link yang menuju ke situs perusahaan kita. Sebagai contoh, kita yang memiliki produk alat pemadam api serta menginginkan memperoleh pengunjung dari orang yang terhubung keyword tersebut lewat search engine. Jadi, dapat mendaftarkan situs ke Google AdWords sesudah lewat beragam ketetapan serta hingga pada step akhir. Jadi, iklan akan diterima serta ditayang di pencarian yang relevan dengan keyword yang kita maksudkan. Langkah optimasi SEM, Search Engine Marketing. 1. Menentukan kata kunci atau keyword yang tepat. Penentuan kata kunci yang khusus serta pas akan menolong kita untuk memperoleh petunjuk atau ketetapan sangat dibutuhkan di sini. 2. Penentuan teks atau gambar. Penentuan teks atau gambar sangatlah utama. Teks atau gambar sebaiknya menarik serta menjawab keperluan pengunjung atau pembeli. Belum lagi jumlah teks di Google AdWords sangat minim. Ini akan begitu menantang Anda. 3. Bidding biaya per klik yang tepat. Klik tertinggi pasti semakin lebih kerap ditampilkan iklannya. Tetapi dengan biaya terbatas, kita mesti dapat mengatur kiat bidding yang pas serta efisien. Semua hal tentang SEM ini suatu diantaranya bisa saja oleh Google AdWords. Google AdWords mengkombinasi pemasar untuk membuat campaign SEM, mengoptimalisasi biaya, memonitoring, dan analisa report campaign. Manfaat Search Engine Marketing atau SEM. Dibanding dengan media lain seperti TV, radio, koran, dan majalah, Search Engine Marketing atau SEM adalah kiat Customer Acquisition berbayar dengan biaya paling murah. Dengan keuntungan ini membuat banyak perusahaan lakukan kiat SEM dengan secara masif. Sekarang ini ada dua pemain besar dalam SEM, yakni Google serta Bing. Dengan Google, kuasai 90% pasar dunia terkecuali Tiongkok yang jadi konsentrasi kita, yaitu mengerti langkah kerja Google AdWords. Google AdWords. Google AdWords yaitu sistem yang dibuat oleh Google untuk memberi servis iklan pada beberapa periklanan. Iklan itu diperuntukkan di halaman hasil pencarian.
Sistem Google AdWords yaitu Pay Per Click atau PPC. Dengan sistem ini, beberapa pengiklanan membayarkan beberapa uang pada Google waktu calon customer Anda mengklik iklan yang ditampil. Harga klik begitu beragam serta ditetapkan oleh persaingan di kata kunci atau keyword itu. Sebagian bidang industri yang memiliki persaingan terberat yaitu keuangan, asuransi, produk retail, travel, pendidikan, serta software. Kenapa menggunakan Google AdWords? Banyak pengiklan memakai AdWords karena murah serta cepat. Hanya satu langkah saja agar bisa tampak di search result halaman 1 Google. Selain dengan SEM. SEM berbeda dengan SEO yang memerlukan cukup lama agar bisa jadi ranking 1. Walau sudah jadi ranking 1, posisi iklan Google AdWords masihlah lebih tinggi. Keunggulan berikut yang dapat membuat perusahaan memakai Google AdWords. Selain memiliki uang, Anda membutuhkan konten atau produk yang relevan. Tanpa ada konten atau produk yang relevan, Anda akan tidak diberikan posisi iklan paling baik oleh Google AdWords, serta harga per klik akan menjadi begitu mahal. Sistem ini mempunyai tujuan untuk meyakinkan kualitas konten sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh beberapa pemakai servis pencari Google. Produk AdWords 1. Text Ads. Sistem ini akan menghadirkan iklan pada hasil search results page. 2. YouTube Ads. Sistem ini akan menghadirkan iklan berbentuk video atau gambar di YouTube. 3. Image Ads. Sistem ini akan menghadirkan gambar iklan di situs blog atau situs yang berperan serta dalam Google AdSense. 4. Retargeting Ads. Sistem ini akan menghadirkan iklan yang sama. Text Ads. Jenis iklan Google Ads Text adalah jenis iklan yang berbentuk teks. Jenis iklan ini akan muncul pada pencarian Google. Isinya berupa link dari leading page pengiklanan beserta judul serta deskripsi singkat dari iklan. Untuk menggunakan tipe iklan ini, pengiklan harus memberikan judul dan deskripsi yang bisa menarik perhatian siapapun yang membacanya, agar banyak audiens yang mau mengklik iklan Anda. Contoh iklan AdWords berbentuk baris adalah iklan yang muncul di halaman pencarian Google. Jelasnya bisa dilihat pada gambar di atas. Kelebihan iklan Google Search Ads adalah iklan Anda bisa ditampilkan paling atas di halaman pertama mesin pencarian Google. Dengan optimasi kata kunci yang mumpuni, iklan Anda bakal sering muncul di halaman pencarian Google. YouTube Ads. Jenis iklan yang satu ini akan muncul di situs-situs yang bekerjasama dengan Google dan YouTube. Untuk memasang iklan Anda dalam bentuk video, Anda bisa menguploadnya terlebih dahulu di YouTube dan ikuti cara memasang iklan di YouTube sesuai dengan langkah-langkah yang disediakan. Durasi video iklan bisa berkisar antara 8 sampai 15 detik atau bisa pula hingga 3 menit. Image Ads. Iklan gambar dari Google Ads biasanya muncul pada situs-situs yang sudah menjalin partnership bersama Google. Iklan ini biasanya menampilkan produk atau jasa secara virtual di website para mitra Google AdSense. Untuk menggunakan jenis iklan ini, Anda bisa menyesuaikan ukuran gambarnya sesuai dengan penempatan iklan. Retargeting Ads. Retargeting Ads adalah salah satu bentuk iklan online dan diperuntukkan kepada orang-orang yang telah mengunjungi website Anda atau mereka yang merupakan kontak di dalam daftar lead atau konsumen Anda. Dengan kata lain,
Iklan ini hanya menargetkan orang-orang yang sudah memiliki ketertarikan dengan apa yang Anda tawarkan. Iklan ini biasanya akan menampilkan nama produk dan link yang bisa diklik, yang selanjutnya akan mengalihkan audiens ke website jual beli online agar pengunjung bisa langsung berbelanja. Biasanya terrekod berdasarkan pengalaman atau history user di masa lalu yang terrekod melalui fitur Google.